Ini sebuah kisah seram yang dialami oleh ayahku, dan cerita ini diceritakan oleh ayahku pada saat aku menanyakan pada ayahku tentang cerita seram yang pernah ayahku alami. Langsung saja kita ke ceritanya. Waktu itu di desaku, ayahku pergi menengok uakku yang rumahnya agak jauh dari rumah kakek. Tapi rumah uakku bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Kira-kira 15-20 menit. Sekedar info, dari rumah kakek menuju rumah Uwa harus melewati hutan kecil dan pabrik pembuatan handuk yang sudah lama terbengkalai. Ya, pabrik itu ditutup karena kebakaran katanya, dan memakan 2 orang tewas terpanggang. Lalu untuk ke rumah Uwaku, ayahku pun harus melewati gubuk-gubuk percetakan bata merah, barulah bisa sampai ke rumah uaku. Sebelum menonton, pastikan sudah menekan tombol subscribe dan like-nya ya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan thumbs up dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Waktu itu ayah berangkat jam 5 sore. Ibuku sudah berpesan kepada ayah agar jangan pulang terlalu malam atau menginap saja di sana kalau memang sudah kemalaman. Ibuku khawatir jika ayahku pulang terlalu malam karena jalan yang harus dilewati terlalu menyeramkan di malam hari, apalagi jika melewati pabrik pembuatan handuk yang terbengkalai itu. Ada yang mengatakan bahwa banyak yang melihat penampakan di situ, seperti suara orang minta tolong atau penampakan orang yang badannya hangus melepuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Sudah pukul 11 malam. Ayahku belum juga pulang. Ibu mencoba menelpon ayah beberapa kali, tapi tidak diangkat. Ibuku pikir mungkin ayah sudah tidur di sana. Lalu ibuku beranjak tidur. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor rumah kakek dengan sangat keras sampai ibuku terlonjak kaget. Lalu ibuku langsung membukakan pintu dan masuklah ayahku ke rumah dengan muka yang pucat. Kemudian ayahku menceritakan apa yang baru saja ia alami. Saat di rumah uakku, ayahku ternyata ketiduran, lalu bangun tepat jam 12 malam. Kemudian ayahku pamit pada uakku. Sebenarnya, uakku sudah menyuruh ayah untuk menginap saja, tapi ayah menolak. Lalu, saat di perjalanan melewati hutan kecil yang menyeramkan, ayah melihat cahaya di belakangnya. Ayah pikir itu lampu mobil. Tapi nggak ada suara deru mesin kendaraan. Ayahku penasaran dan menengok ke belakang. Ternyata itu adalah cahaya dari bola api yang melayang-layang agak jauh di belakang ayah. Lalu ayahku langsung menggas sepeda motornya dengan sangat cepat, berharap bola api itu tidak mengejarnya. Tapi saat ayah menengok ke belakang, ternyata bola api itu tetap saja mengejar ayah. Memang agak jauh di belakang, tapi kalau ayah tidak buru-buru, mungkin si bola api itu dapat mengejar ayah. Mungkin ayahku bisa hangus terbakar. Ayahku terus menggas sepeda motornya sampai di depan pabrik yang terbengkalai. Ayahku menengok ke belakang. Bola api itu perlahan-lahan hilang di depan pabrik yang terbengkalai itu, hingga ayah sampai di depan rumah kakek. Lalu ayah menggedor pintu dengan sangat keras. Nah, begitulah cerita ayahku. Kalau orang Jawa sih menyebutnya hantu bola api itu dengan sebutan Medi Obor. Katanya kalau kita bertemu dengan Medi Obor atau bola api ini, kita harus diam di tempat seperti patung
sampai si Medi obor itu melewati kita. Atau jika melihatnya masih agak jauh jaraknya dengan kita, lebih baik kita lari dan sembunyi. Jika tidak, si Medi obor itu bisa membakar kita. Begitulah cerita ayahku tentang hantu Medi obor yang pernah ayah aku alami.